Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramana wa faddalana bil Qur'an. Kalamullah wal furqan wa fadluhu ala sairil kalam wa qira'atuhu afdalu ma tuharriku bihil lisan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarram, para alim ulama, wabil khusus seluruh pengurus ta'mir Masjid Al-Mujahidin, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan jamaah salat tarawih dan witir berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita wajib bersyukur kehadirat Allah? Karena Allah telah menurunkan kalamnya yang mulia, sehingga kalam itu turun disebut Al-Qur'anul Karim, Al-Quran yang mulia. Karena kalamnya Allah adalah suci, sehingga turunnya di bulan Ramadan disebutlah bulan suci Ramadan. Karena Al-Quran yang mulia, maka siapapun yang terlibat di dalam menyampaikan Al-Quran, maka diaku oleh Allah sebagai keluarganya dan akan dimuliakan oleh Allah dari yang membawa wahyu, yang menerima wahyu dan sampai kepada kita. Sehingga malaikat Jibril yang membawa wahyu menjadi malaikat tertinggi derajatnya di antara malaikat-malaikat yang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul paling tertinggi derajatnya, sehingga diberi hak penuh untuk membawa rahmat dan memberi syafaat dari dunia hatta akhirat, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Sementara nabi yang lain alaihi salam. Dan kita sebagai umatnya yang mau belajar Al-Quran, memahami dan mengamalkan, maka akan diangkat oleh Allah sebagai keluarganya. Sehingga Allah telah menjamin, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna adalah mutakalim ma'al ghair. Allah yang mengatakan bahwa kita yang terlibat belajar Al-Quran, mengajarkannya, menyampaikan ke siapapun, maka kita diakui oleh Allah inna, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an adalah bulan Ramadan pertama kali Rasulullah diutus sebagai Rasul di Gua Hira, mulai Al-Quran diturunkan. Dan selesailah sudah 23 tahun masa kerasulan Rasulullah sampai beliau berumur 63 tahun, selesailah sudah Al-Quran diturunkan. Namun zaman kini banyak sekali yang salah paham. Ketika mereka beriktikaf menunggu Lailatul Qadar, masih nunggu turunnya Al-Quran. Ini berarti salah paham. Karena unzila fi'il madhi tadullu ala zamanil madhi, bahwa masa yang sudah berlalu, di masa kerasulan Rasulullah Quran sudah diturunkan 30 juz lengkap sempurna. Sehingga yang pertama kalam Allah la harfin wala sautin, di Lauhil Mahfuz tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Seperti halnya tanda kebesaran Allah yang ada pada hati kita masing-masing. Di hati kita tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, namun bisa faham ketika dijelaskan ilmu Al-Quran. Maka ketika turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah, dimasukkan ala qalbi Muhammadin, dijelaskan oleh malaikat Jibril dan sampailah kepada kita. Sehingga Al-Quran sudah lengkap diturunkan, jangan sampai ditunggu turunnya lagi. Kita tinggal belajar, kita fahami, kita amalkan. Karena apa? Rasulullah menyampaikan Al-Quran yang keluar min lisani Muhammadin, dari lisannya Rasulullah, baru dicatat sesuai bahasa Arab, karena Rasul Nabi Muhammad orang Arab, ditulis tanpa titik, tanpa harokat. Setelah para tabi'in baru dilengkapi dengan tujuan biar kita di akhir zaman bisa membaca sesuai yang diajarkan Rasulullah. Karena belajar lafaz Al-Quran harus benar. Kenapa harus benar? Karena wal lafdu wasilatun ilal makna.
Lafaz yang benar akan menjadi sarana tujuan yang benar. Ketika lafaz sudah benar, maka kita harus belajar maknanya. Karena fal makna huwa al maqsudu. Arti dari Al-Quran itulah tujuan Allah diturunkan. Tujuannya hudan linnas, agar Al-Quran tersebut menjadi petunjuk bagi kita seluruh umat manusia. Ketika kita tidak paham artinya Al-Quran, maka yang kita baca kadang kita langgar sendiri. Sehingga ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Di mana ajaran Islam dilaksanakan, maka di situ akan mendapatkan hikmah, manfaat. Al hikmatu baldatul mukminin wa iltaqatuha wajadah. Dimanapun kita menemukan ajaran Islam dilaksanakan. Banyak sekali negara non muslim, ateis, tapi menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, sehingga barang yang hilang bisa diantarkan kepada pemiliknya. Tapi aneh di negara kita yang mayoritas Islam, barang ada malah bisa hilang. Hal ini harus kita pahami. Jadi ketika kita sudah mulai mengaku Islam, agar menjadi petunjuk harus kita pahami Al-Quran secara tafsir yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah menjelaskan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Lantas ada sahabat yang bertanya di syarah Bukhari Muslim, ya Rasulullah, apa syarat kita belajar sampai diizinkan untuk mengajar ke orang lain? Syaratnya adalah 3. 1, man jahada nafsahu bihifdzil Quran. Kamu harus belajar Al-Quran sesuai yang kuajarkan dan sampai hafal Al-Quran. Karena zaman Rasulullah tidak ada mushaf Al-Quran, harus hafal baru bisa ngajar. Kalau zaman kini sudah ada mushaf, tanpa hafal sudah bisa ngajar. Syarat yang kedua, fahmi ma'anihi, harus paham arti Al-Quran. Kemudian syarat yang ketiga adalah wabayani tafsirihi, mampu menjelaskan tafsir Al-Quran sesuai yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga firman Allah setelah menjadi petunjuk tidak cukup hanya membaca terjemahan, wabayyinatim minal huda wal furqan, harus mampu menjelaskan penjelasan tafsir. Karena Al-Quran dijelaskan petunjuk tersebut lewat ayat-ayat yang lain, lewat hadis-hadis sahih. Yang berhak menjelaskan hanyalah Rasulullah, karena beliaulah yang menerima wahyu. Apa kata Rasul adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga penjelasan ini harus kita pahami. Kita umat Islam harus benar-benar memahami Al-Quran, agar kita tahu mana penjelasan yang benar dan mana penjelasan yang masih abu-abu dan mana penjelasan yang tidak benar, agar kita tidak punya akidah takfiriyah yang selalu mengkafirkan orang lain yang tidak sama dengan kita. Padahal itu belum tentu salah. Hanya perbedaan furu'iyah, hanya perbedaan jumlah tarawih 11 dengan 23, ada yang 36, 39, ada yang 46, ada yang 49. Itu dari zaman dulu sudah tidak masalah. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, itu sudah enggak ada masalah dari zaman dulu. Ketika zaman sekarang ada yang mempermasalahkan, berarti ketinggalan zaman, belum tahu sejarah. Sehingga ketika Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah, di situ karena Al-Quran mulia, Al-Quran adalah kemuliaan, maka turunnya di malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan kalau kita belajar Al-Quran di malam itu. Jadi ketika ada orang nunggu turunnya Al-Quran lagi tanpa belajar Al-Quran dan tanpa kepahaman yang benar, maka dia berarti salah paham. Karena anzalna fi'il madi, sudah diturunkan sempurna. Tinggal di mana waktu luang kita mau belajar Al-Quran, memahami dan mengamalkan, maka waktu tersebut khairum min alfi syahr, lebih utama dari 1000 bulan, yang 1000 bulan tersebut tidak dipakai untuk belajar memahami Al-Quran. Sehingga khairum min alfi syahr ini dijelaskan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Hadirin jamaah Isya yang insya Allah dilanjutkan tarawih dan witir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya, atas semangatnya dalam berjamaah Isya dan Tarawih, dilanjutkan witir, dan mohon maaf atas kekhilafan. Akhirul kalam, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.